Di sini kalau kita cek kabel kuning ini satu, ini kita cek. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel M2 Tech. Di video kali ini saya kedatangan motor CB klasik ya. Ini mesinnya Tiger. Di sini mesin dan kelistrikannya Tiger semua. Dan di video kali ini saya ingin berbagi sedikit kelistrikan pada motor Tiger ya. Nah, di sini pengisiannya tidak normal. Ini akinya baru ya teman-teman, akinya baru. Nah, ini baru beberapa saat aki udah tekor. Nah, setelah saya cek ini tadi, ini kasusnya ada di kabel output dari kiprok, kabel merah ini yang menuju ke kunci kontak sama ke pengisian sini lewat sekring. Nah, di sini aku ingin berbagi sedikit kepada teman-teman semua. Nah, ternyata teman-teman, kasusnya ada di kabel ini. Ya teman-teman. Ini kabelnya kualitasnya kurang baik ya, kurang bagus. Ini kalah teman-teman kabelnya dari sini. Ini yang menuju ke kunci kontak sini. Ini nyambung ke aki satu sama ke kiprok satu. Di sini saya akan melakukan penggantian kabel yang warna ini merah. Ini agak jelek ya kabelnya, kurang bagus ini kabelnya. Ini akan saya ganti dengan yang lebih besar. Cuma kabel ini aja yang aku ganti, yang lain masih oke semua. Ini yang kuning juga masih oke. Ini seumpama teman-teman nyambung ini kabel kuning, ini kalian solder ya biar kuat. Soalnya yang kedua ini ampernya gede. Yang dari spool ini yang kuning ini ampernya besar, dan yang keluar sama masa ini yang plus, ini yang min. Ini kabelnya harus kuat. Ini saya akan ganti dulu kabelnya yang warna merah tadi.
Ini ya teman-teman, ini kabel yang arah ke aki sama ke kunci kontak udah saya ganti, ini warna hijau ini. Untuk penyambungan yang warna merah ini kita sambung ke kunci kontak satu, yang satunya nanti buat ke pengisian aki ke sini lewat sekring. Ini seharusnya sekringnya ada dua, cuman ini yang sekring satunya saya ambil, saya kasih sekring satu aja biar simpel. Ini yang kabel hijau saya jumper ya teman-teman. Ini yang ke arah kunci kontak, ke kunci kontak sini, yang merah ini. Ini yang satunya nanti langsung ke sini lewat sekring ya, lewat sekring ini. Ini cara nyambungnya seperti ini ya teman-teman, biar kuat di solder ya. Nah, ini untuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngerakit CB klasik, kabel bodinya usahakan ini masa ini jangan ditaruh di sini. Soalnya di sini itu dudukan aki. Seenggaknya ini masanya kita taruh di bodi sini. Soalnya kalau di sini itu kan kurang connect ya teman-teman, ini platnya. Nah, ini kurang connect. Sedangkan kalau di sini itu pasti kuat connectnya. Oke. Nah, ini sama teman-teman mengalami hal yang serupa tapi beda. Seumpama ini punya teman-teman akinya ini ngedrop atau cepat rusak. Kalau di sini tadi itu gara-gara akinya nggak bisa ngisi ya. Jadi di sini akinya itu ngedrop atau habis sendiri ya teman-teman. Waktu mesin hidup nggak bisa ngisi maksimal gitu. Jadi ini motor tadi starternya nggak bisa. Nah, setelah saya teliti itu kabel yang dari kiprok ini tadi, yang kabel merah ke arah aki itu kabelnya jelek ya teman-teman. Jadi di situ permasalahannya. Jadi si kabel ini itu kadang putus, kadang nyambung. Nah, seperti itu tadi. Nah, di sini tak cek teman-teman. Di sini tak cek tadi. Itu arusnya kalau mesin hidup itu nggak ada 13 volt. Nah, kalau nggak ada 13 volt dipastikan aki ini pasti akan drop, nggak bisa ngisi maksimal. Nah, seharusnya itu waktu pengisian digas sedikit itu udah 13, kurang lebihnya 13,50 volt. Volt DC ya, setelah kiprok ya. Jadi di sini nanti kita cek lagi berapa tegangan pengisian, tapi posisi mesin hidup. Ini nanti kalau ketemu 13, itu dipastikan udah normal atau udah sembuh. Tadinya itu waktu mesin hidup itu nggak ada 13 volt. Digas sedikit juga nggak ada 13 volt. Nah, ini nanti kalau digas sedikit udah ketemu 13 sampai 14, itu berarti motor ini dipastikan udah normal ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau nyoba ini dulu, nanti kita lihat bareng-bareng posisinya ya. Jika teman-teman semua mengalami hal seperti ini, kalian bisa cek bagian yang spool ini full wave ya,
cara ngecek full web itu ujung sepul kita tancapkan ke ujung sepul juga. Ini yang kabel kuning dapat merah, ini yang kabel kuning juga dapat hitam. Nah ini seperti ini ya cara ngeceknya. Ini nanti kalau tegangan waktu stasioner itu tegangan kok nyampe 22 volt AC ya, itu berarti dipastikan sepulnya normal. Kalau di bawah misalkan 1 volt atau 2 volt itu bisa dipastikan sepulnya yang mati ya teman-teman. Ini saya cek dulu sepulnya, nanti teman-teman biar bisa lihat. Volt AC. Ini kita coba dulu ya teman-teman. Kita coba dulu. Kita hidupkan. Di sini terlihat jelas ya teman-teman. Di sini tertera 22, sekitar 22 ya sampai 23. Ini waktu stasioner sekitar 22, 23 ya. Volt AC. Ini posisi sepul normal teman-teman. Posisi sepul normal. Ini kita ngeceknya kabel kuning yang dari sepul ini 2. Ini ya kabel kuning, biasanya pada motor Tiger, terus motor Mega Pro. Ini biasanya kalau di motor Mega Pro sama Tiger ya warna kuning biasanya dari sepul ini. Ada 2. Di sini ujung ketemu ujung. Di sini kalau kita cek kabel kuning ini 1. Ini kita cek. Terus kita dapatkan masa sini. Masa sini bodi ya, bodi itu nggak bisa mengeluarkan arus sedikit pun. Soalnya ini sepulnya full web. Kalau hal web bisa. Ini sama bodi atau masa. Kalau sistem Tiger sama Mega Pro itu nggak bisa ya teman-teman. Ini harus kita dapatkan ujung sama ujung. Berarti kabel kuning sama kabel kuning itu baru keluar arusnya. Kalau kita ngecek kabel kuning ini yang satunya dapat masa, itu nggak bakal keluar arusnya. Jadi begitu ya kerjanya full web ya. Semoga kalian semua paham. Kalau teman-teman misalkan mengalami aki boros atau akinya soak terus, aki masih baru kok langsung soak, nah itu kemungkinan besar itu dari pengisiannya terlalu besar ya teman-teman. Jadi over, pengisiannya over. Kalau pengisian over itu permasalahannya ada di sini. Coba teman-teman cek bagian yang ada di tengah ini. Ini putus nggak? Kabel hitam ini. Ini sambungannya ke kunci kontak ya. Setelah kunci kontak itu ujungnya. Kalau kita turut, kalau kita ini urut kabelnya, yang hitam ini setelah kunci kontak. Jadi ini arusnya arus positif ya, arus positif.
dari setelah kunci kontak, ini alirannya. Setelah kunci kontak, kalau kita on kan, kunci kontak kita on kan, itu langsung ada arusnya di sini. Nah, kalau nggak ada arusnya di sini, itu kemungkinan besar pengisian aki terlalu besar ya, atau bisa merusak komponen aki. Itu harusnya terlalu besar jadinya kalau ini putus kabel hitam ini. Ini yang dari kiprok ya teman-teman, dari kiprok sini, yang satunya ke kunci kontak. Nah, ini yang arah ke aki, kasih sekring seperti ini. Coba kita cek di sini tegangannya berapa. Biasanya kalau belum dapat beban, ini tegangannya kecil ya, digas malah kecil. Kalau belum digas atau posisi stasioner, itu biasanya ketemu sekitar 5 volt ini. Kalau digas malah habis arusnya. Kalau kena beban, ini baru kita bisa melihatnya. Ini tegangannya berapa dan ampernya berapa. Kalau kena beban, misalkan kita buat ngisi aki misalkan, ini baru bisa kita lihat nanti. Ini kita cek dulu pakai multitester posisi mesin hidup. Kamera aku meletek enggak? Yang satu dapat sini ya teman-teman. Ini yang soket plus dari multi, yang satunya main kita taruh di bodi. Ini masanya di situ ya. Nah, benar teman-teman, di sini tertera 5,9 volt ya. Kita bulatkan 6 volt gitulah. Berarti ini posisi stasioner ya. Kalau kita gas, itu semakin habis. Tinggal 5 volt. 6 volt, posisi nggak digas atau stasioner. Kalau kita gas, arusnya turun ya teman-teman. Kalau kita pasang coba. Posisi terpasang ya teman-teman.
positifnya di sini, negatifnya di sini ya. Nah, ini posisi stasioner teman-teman. Posisi stasioner udah menghasilkan 13, sekian ya, 40, 13, sekitar 40 lah kurang lebihnya. Ini posisi stasioner. Kalau kita gas, ini kalau kita gas naik, berarti ini udah dipastikan pengisiannya udah normal ya teman-teman. Nah itu, coba kita gas ya. Nah seperti itu teman-teman ya, kita ngeceknya. Kalau udah 13 posisi stasioner, kita gas nyampe 14,20. Sekarang aku mau coba starter ini doublenya. Lampu posisi hidup ya teman-teman. Nah posisi hidup ya. Coba kita starter. Nah sekarang udah kuat. Ini kabelnya juga nggak panas, tadinya panas kabel yang di sini. Mungkin ini nanti sekeringnya aku benerin, mungkin aku gantilah sekeringnya ini. Coba lagi. Posisi lampu hidup. Nah, ini nanti ini tadi nggak aku lakukan pengisian manual. Ini udah aku siapkan sebenarnya, tapi nggak saya pakai. Soalnya tadi udah ketemu trouble-nya ada di kabel, jadi nggak jadi tak cas akhirnya. Nah seperti itu teman-teman, kita ngeceknya. Ini posisi 3 kurang lebihnya 14,20 ya, 14,20 volt itu posisi normal. Berarti ini pengisiannya udah selesai, udah normal. Mungkin sampai di sini video dari saya, semoga bermanfaat. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.